Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya anak-anakku? Semoga kita semua selalu diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala dan selalu dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga ibadah kita di bulan Ramadan ini berjalan dengan lancar dan tanpa halangan suatu apapun. Ini kita akan membahas tentang menghindari akhlak mazmumah dan membiasakan akhlak mahmudah agar hidup lebih nyaman dan berkah. Tapi sebelum memulai pelajaran, marilah kita tadarus Al-Quran terlebih dahulu. Al-Quran Surat Ali Imran ayat 133 sampai 134 berikut ini. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin araduha samawati wal ard uiddat lil muttaqin. Allazina yunfikuna fis sarra'i wad dharra'i wal kaziminal ghaiza wal 'afina 'anin nas wallahu yuhibbul muhsinin. Pembahasan materi kita kali ini ada 3 yang akan dibahas. Yang pertama adalah menghindari sifat temperamental atau godok. Yang kedua, membiasakan perilaku kontrol diri. Yang ketiga, membiasakan berani membela kebenaran. Pembahasan kita yang pertama adalah menghindari sifat temperamental atau godop. Temperamental atau sifat mudah marah dalam bahasa Arab berasal dari kata gadab, dari kata dasar gadiba yadgibu godoban. Menurut istilah, gadab berarti sifat seseorang yang mudah marah karena tidak senang dengan perlakuan atau perbuatan orang lain. Lawan kata dari sifat godop adalah ridho atau menerima dengan senang hati dan alhim atau murah hati, tidak cepat marah. Adapun penyebab sifat temperamental, yang pertama adalah faktor fisik atau yang kita kenal dengan jasmania, yang kedua faktor psikis atau rohania. Faktor fisik atau jasmania disebabkan oleh kelelahan yang berlebihan, kekurangan zat-zat tertentu dalam tubuh, reaksi hormon kelamin. Faktor psikis atau rohania, ujub atau bangga terhadap diri sendiri, perdebatan atau perselisihan, senda gurau yang berlebihan, ucapan yang keji dan tidak sopan, sikap permusuhan kepada orang lain. Tingkat sifat temperamental. Yang pertama adalah golongan marah yang berlebihan atau dikenal dengan ifrat, yaitu golongan yang mengalami kesulitan dalam mengendalikan sifat pemarah lalu bersikap berlebihan sehingga kehilangan kendali terhadap akal sehatnya. Yang kedua, golongan yang tidak memiliki sifat marah atau tafrid, yaitu golongan yang tidak bisa marah. Golongan ini tidak akan menunjukkan sikap marah terhadap apapun, bahkan menghadapi urusan agama yang dihina maupun diinjak-injak oleh golongan lain pun mereka akan bersikap acuh. Yang ketiga, golongan yang mampu berlaku adil dan proporsional, yaitu golongan yang berada di antara ifrat dan tafrid, tidak kehilangan sifat pemarah sama sekali, tetapi akan marah hanya pada saat-saat tertentu dengan kemarahan yang proporsional. Cara menghindari sifat temperamental. Yang pertama adalah membaca ta'awuz. Yang kedua, merubah posisi. Jika seseorang mendapatkan kemarahannya pada saat ia sedang berdiri, hendaklah bersegera untuk duduk. Apabila kemarahan tersebut tidak juga mereda, maka hendaklah segera berbaring, diam atau tidak berbicara. Setelah itu berwudu. Yang selanjutnya mengingat wasiat Rasul dan janji Allah Subhanahu wa taala. Barang siapa yang mampu menahan amarahnya, sedangkan bisa saja ia meluapkannya, Allah Subhanahu wa taala akan memanggilnya di hadapan para makhluk yang lain pada hari kiamat untuk memberikan pilihan baginya bidadari yang ia inginkan. Hadis riwayat Abu Daud. Yang selanjutnya adalah manfaat menghindari sifat temperamental. Manfaat yang pertama, menghindari kebencian dan permusuhan. Yang kedua, membawa kebahagiaan. Yang tiga, mendapatkan pahala yang besar dari Allah Subhanahu wa taala. Pembahasan yang kedua yaitu membiasakan perilaku kontrol diri. Kontrol diri dalam Islam disebut dengan mujahadah an-nafs. Secara bahasa, mujahadah an-nafs terdiri dari 2 kata, yaitu mujahadah yang berarti bersungguh-sungguh dan an-nafs yang berarti jiwa, nafsu atau diri. Sehingga pengertian dari mujahadah an-nafs atau kontrol diri adalah upaya sungguh-sungguh untuk mengendalikan diri atau
menahan nafsu yang melanggar hukum-hukum Allah Subhanahu wa taala. Lawan kata dari mujahadaan nafs adalah ittiba'ul hawa atau mengikuti hawa nafsu. Selanjutnya yaitu implementasi kontrol diri dalam kehidupan. Yang pertama, memikirkan risiko dan akibat dari setiap perbuatan. Yang kedua, bersabar dan tidak tergesa-gesa dalam mengambil keputusan. Yang ketiga, memperbanyak zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang keempat, berdoa memohon perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Alasan penting kontrol diri dalam kehidupan. Yang pertama, menjaga kehormatan diri, terhindar dari perilaku yang dapat merugikan orang lain, menyelesaikan segala persoalan dengan pikiran yang jernih, menjadikan inspirasi dan teladan bagi orang lain. Contoh perilaku kontrol diri dalam keluarga. 1. Mengembangkan pola hidup sederhana, menghindari sifat tabzir atau boros dan israf atau berlebih-lebihan. 2. Tidak menciptakan keributan pertengkaran dalam keluarga sehingga mengganggu ketenteraman anggota keluarga yang lain. Yang ketiga, patuh pada nasihat dan perintah orang tua, terutama yang berhubungan dengan perintah agama. Contoh perilaku kontrol diri dalam masyarakat. Menghindari konflik, menebarkan ukhuwah dan silaturahmi dengan orang lain, menghargai perbedaan, toleran, serta menghormati orang lain, patuh dan tunduk pada norma dan aturan yang berlaku di masyarakat, baik norma yang tertulis maupun adat istiadat yang berlaku. Yang ketiga, dalam sekolah. 1. Disiplin, patuh, dan taat pada aturan serta tata tertib sekolah. Yang kedua, menghormati guru dan karyawan sekolah serta menghargai teman. Yang ketiga, menjaga perilaku hidup sederhana, tidak sombong dan tidak gengsi dengan kehidupan dan kondisi serta kemampuan sendiri. Selanjutnya adalah hikmah dan manfaat perilaku kontrol diri. 1. Mampu menahan emosi dengan baik. 2. Terhindar dari sifat rakus, serakah, dan tamak. 3. Terhindar dari kesalahpahaman yang tidak perlu. 4. Sabar dalam menghadapi musibah dan cobaan dari Allah SWT. Yang kelima, mampu bergaul dan bersosialisasi dengan baik di masyarakat. Selanjutnya, membiasakan perilaku berani membela kebenaran. Berani dalam Islam sering disebut dengan istilah syaja'ah. Menurut bahasa, syaja'ah berarti berani atau gagah, sedangkan arti syaja'ah menurut istilah adalah keteguhan hati, kekuatan pendirian untuk membela kebenaran dengan cara kesatria dan terpuji. Lawan kata dari syaja'ah adalah jubun, yang artinya penakut, yaitu sifat yang cenderung lemah dan pengecut. Sedangkan apabila keberanian bersifat berlebihan dan cenderung keras kepala, keras hati, membabi buta, maka disebut tahawur, yang artinya nekat. Implementasi sikap berani membela kebenaran dalam kehidupan. Berani menghadapi musuh di medan pertempuran, jihad fisabilillah, berani mengatakan kebenaran, berani menyimpan dan menjaga rahasia, memiliki daya tahan tubuh yang kuat, mampu mengendalikan hawa nafsu, berani mengakui kesalahan, berani objektif menilai diri sendiri. Faktor pembentuk sikap berani membela kebenaran dalam kehidupan. Yang pertama, takut kepada Allah Subhanahu wa taala, mencintai kehidupan akhirat, tidak takut menghadapi kematian, tidak ragu dengan kebenaran, tidak materialistis, berserah diri dan yakin pertolongan Allah Subhanahu wa taala, kristalisasi pendidikan karakter dari keluarga, masyarakat, dan sekolah. Hikmah dan manfaat sikap berani membela kebenaran dalam kehidupan. Bagi diri sendiri, seorang mukmin yang memiliki sifat syaja'ah akan memiliki kualitas mental dan sikap dewasa dalam menghadapi semua persoalan. Bagi keluarga yang mendidik dan membiasakan perilaku syaja'ah akan hidup dengan tentram dan nyaman, tidak akan takut kekurangan materi karena segala sesuatu dianggap sebuah kenikmatan.
bagi agama, negara, dan bangsa. Bangsa yang besar akan terwujud jika masyarakat terbiasa dan memiliki budaya berani sajaah dalam setiap langkahnya. Seandainya seluruh rakyat Indonesia, terutama masyarakat Muslim, memiliki sifat sajaah, maka akan terjadi negara yang kuat, maju, dan terhindar dari tindakan melanggar hukum dan norma seperti korupsi, peredaran narkoba, terorisme, dan tindakan kriminal lainnya, karena masyarakat dan penegak hukumnya berani dan kompak dalam beramar ma'ruf nahi mungkar.